أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش معايش ومن لستم له برازقين وما لستم له برازقين وإن من شيء وإن من شيء إلا عندنا إلا عندنا خزائنه خزائنه وما ننزله إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم بقدر معلوم وأرسلنا الرياح وأرسلنا الرياح لواقح لواقح فأنزلنا من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له
بخازنين وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي وإنا لنحن نحيي ونميت ونميت ونحن الوارثون ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك وإن ربك هو يحشرهم هو يحشرهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من صلصال من حمأ مسنون من حمأ مسنون والجان خلقناه والجن خلقناه من قبل من نار السموم من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمأ مسنون من حمأ مسنون فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس قال يا
ما لك ألا تكون مع الساجدين Maka Allah takuna ma'as sajidin. قال لم أكن لأسجد Qalam akul li asjud لبشر libasar خلقته من صلصال khalaqtahu min salsal من حمأ مسنون min hama'im masnun. قال فاخرج منها Qala fakhruj minha فإنك رجيم. fa innaka rajim. Terjemahkan Bu, 22, 24. 32. 22, 32 kan? 32 ya, 32, 34. Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Satu lagi. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Ya, ini kisah pembangkangan iblis ya terhadap perintah Allah untuk apa? Sujud di hadapan Adam. Ya, bukan menyembah tapi sujud. Ya, ini pengetesan. Ya. Ternyata iblis di situ takabur. Apa takabur dulu? Sombong. Dulunya mereka ini tinggalnya di atas, bukan di Hong Kong, di bumi ini bukan. Ya. Di surga di atas ya, di surga di jannah ya, taman-taman surga, taman-taman yang indah. Tapi karena pembangkangan itu, maka akhirnya diusir ya dari mana? Dari surga ya. Apa alasannya pembangkangannya? Ya. Alasannya di sini yaitu jadi merendahkan makhluk yang lain ya. Kata iblis, aku kan diciptakan dari api, sementara Adam itu kan diciptakan dari Tanah liat, apalagi tanahnya tadi tanah kering, apalagi terjemahannya lumpur hitam yang lumpur lagi Bu ya, lumpur hitam lagi Bu ya, tanah kering. Nah, itu ngejek si iblis ya. Saya ulang kata-kata iblis, aku ini kan diciptakan dari api, sementara Adam itu kan diciptakan dari tanah, gitu ya. Kemudian kata iblis meneruskan kata-kata membangkannya, gengsi dong. Nah, dia ada gengsinya. Gengsi dong. Aku kan diciptakan dari unsur yang lebih mulia daripada api, ya. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Nggak mau ah. Nah, kayak gitu loh kalau zaman sekarang ngomongnya ya. Ya, jadi karena pembangkangan itu akhirnya Allah mengusir siapa? Iblis. Ya. Setelah mengatakan menjawab itu, Allah berfirman ya kepada iblis, "Hai kamu iblis, keluar dari sini." Nah, ini diturunkan. Akhirnya berkeliaran tuh sekarang. Hong Kong, Surabaya, gimana? Nah, jadi kisahnya begitu. Jadi kalau iblis saja yang dulunya pernah di surga bangkang ya Bu ya. Nah, maka kita ini yang belum pernah ke surga jangan sekali-kali bangkang ya Bu ya. Yang kita mampu laksanakan terus
Ya. Utamakan perintah Allah daripada perintah makhluknya. Enak Bu kalau kita setelah menjalankan kewajiban terhadap Allah, ya. Contoh, ibu-ibu yang nggak tahu kalau di rumah majikan ada orang ya Bu ya. Kalau nggak ada orang misalnya, atau ada orangnya, ada majikannya, tetapi majikan memberikan waktu untuk sholat, yang paling enak hidup itu Bu, kita melakukan sholat dulu Bu. Iya. Sholat on time itu paling enak tuh, hidup tuh paling jembar ya. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya menunggu waktu sholat yang paling enak. Yang paling enak, saya ulangi ya Bu ya. Iya. Hidup yang paling enak itu adalah hidup menunggu waktu apa? Sholat. Wah, jadi kita punya target 5 kali ini. Ya. Iya. Habis sholat zuhur nanti nih, asar, nanti asar jam sekian. Ngapain nih sebelum jam itu? Ayo kita kerja, kita ini ya. Kemudian dipanggil lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar nanti ya Bu ya. Nah, habis asar nanti maghrib jam berapa ini? Nah, sebelum maghrib, ayo kita ngapain di sini? Kalau di sini ya Bu ya. Iya. Ada yang bersih-bersih, ada yang baca doa ini. Nah, jadi gitu. Maghrib lagi, datang lagi, Bisa. Allahu Akbar lagi, sembahyang lagi. Ya, nanti isya lagi. Paling indah tuh begitu. Iya, maaf saya kalau habis sholat isya ya Bu ya. Saya siapkan pakaian untuk subuh, untuk ke masjid ya. Iya. Nah itu beda harusnya. Kalau saya harus berbeda pakaiannya subuh itu. Ya, ya kalau satu harian yang malam kemarin tadinya itu siang dari ya pakaiannya sama lah akhirnya sampai isya. Subuh harus tukar, digantung, disiapin semua. Nah, tunggu subuh berangkat. Jadi menunggu waktu yang paling enak begitu Bu, hidup itu. Tapi kalau kita misalnya menyia-nyiakan perintah Allah, bukan melengah-lengahkan, apalagi melalaikan, melupakan, wah ini yang paling nggak nikmat hidup itu. Kayaknya serba hambar hidup itu, ya. Tidak bisa menikmati manisnya iman. Nah, ya. Jadi berbeda banget. Maka ibu upayakan dan rasakan bedanya. Nggak tahu ibu pernah merasakan nggak bedanya Bu? Kalau belum sembahyang tuh rasanya apa Bu? Kayak ada yang Nah itu masih mending loh, itu masih bagus sebenarnya. Tapi ada orang gembuh saja wis, manulah mau ini mau cepet mau terlambat kayaknya sama, nggak ada tek-teknya gitu loh hatinya ya biar. Ini tandanya imannya lagi drop, down ya biar, lagi down. Nah, ya. Jadi utamakan perintah Allah. Ya. Enak orang yang melakukan kerja-kerja mentaati perintah Allah, perintah Rasul, ya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa 59 kalau 59 atau 69 ya. Disebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi, taatilah Allah, perintah-perintahnya ya, dan jauhi segala larangannya. Patuhi perintah Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Apa ulil amri itu? Pemerintah setempat yang ngatur. Pemerintah Hong Kong ini kita harus taati loh ya. Bayangkan kalau pemerintah Hong Kong peraturannya negara ini kita taati ya, Nabi kita taati, Allah kita taati, wah enak hidup ini pun. Anda yang tidak pernah melanggar peraturan Hong Kong, mustahil Anda akan dipenjara. Betul apa enggak Bu? ya, Tapi kalau mau coba-coba, aku mau dagangan di Victory, monggo silakan ya. Boleh nggak panjenengan dagangan? Tidak boleh. Mau coba-coba, ayo silakan. Nah, akibatnya apa? Maka patuhi ya. Yang pertama adalah perintah Allah, Rasulnya. Yang ketiga tadi apa? Model amri atau pemerintah. Nah, enak. Hidup ini akan enak tuh. Kita akan dapat enjoy kehidupan ini. Ya.
akan dapat menikmati manisnya iman. Ya, disuruh melakukan sesuatu yang haram, rasanya nggak enak banget itu. Ada sesuatu yang nggak mengenakan lah, rasa takut ya Bu ya. Iya, kalau dengan peraturan negara ya takut. Sama seperti orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu bertemu dengan polisi itu paling takut. Misalnya ya, minta maaf kalau ada teman yang nggak punya visa misalnya ya, di sini misalnya OS, tahu OS ya, overstay, sudah papernya nggak ada, kemudian visa nggak jelas lah orang ini ya, lagi jalan, nggak disengaja di depannya langsung ada polisi 3. Ayo, takut apa nggak, kaget apa nggak? Takut, menghindar. Langsung jelalatan matanya dan jantungnya apa? Deg-degan. Beda loh, orang yang taat dengan peraturan pemerintah dengan orang yang tidak taat, melanggar, itu akan beda. Ya, akan mempengaruhi sifat dan perangai orang itu. Demikian ya. Sama dengan peraturan Allah juga demikian ya. Kita kalau belum sembahyang kayaknya semrawut pikirannya Bu ya. Masih mending ini, masih bagus ini ya. Ada ingatnya ya, imannya masih nempel berarti ya. Jadi itu yang dijawab oleh iblis ya. Maka kita jangan sombong, jangan membangkang dengan perintah Allah ya. Kalaupun kita belum mampu misalnya, kita jangan meniadakan, jangan mengingkari perintah Allah ya. Contohnya apa Bu? Ya contohnya sembahyang kan hukumnya wajib ya Bu ya. Jadi kalau kita belum mampu melakukan on time dan melakukan semuanya, jangan kita aku nggak percaya lah sembahyang itu memberatkan. Nah itu jangan, ini namanya sudah berat, ini hukumnya berat ya. Bisa dikatakan sebagai orang yang sudah keluar dari Islam kalau dia tidak mempercayai ya kewajiban sembahyang misalnya. Tapi kalau kita alasannya aku ini masih kayaknya belum dapat hidayah, nah itu masih mending itu, belum sembahyang ya Bu ya, masih berat, mungkin aku belum dapat hidayah. Nah ini masih ya, walaupun dia berdosa tapi masih mending, belum mengingkari. Nah jadi jangan mengingkari. Kemudian kita baca berikutnya 30 berapa? 5 ya. Wa inna 'alaika la'nah. Baca. Wa inna 'alaika la'nah Ila yaumiddin. ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzirin. Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. ila yaumil waqtil ma'lum. Terjemahkan lagi 35 38. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia atau iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari atau manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Nah, setelah diusir ke dunia ini dari surga ya Bu ya, akhirnya setan itu sudah dicap sebagai makhluk yang terkutuk,
yang dimarahi Allah, yang disumpahi Allah, ya, terkutuk. Jadi sudah memang tidak mau lagi, ya, tidak mau lagi, ya. Setan seperti itu. Setan itu ngerti tentang Islam, hafal Quran itu, setan hadis hafal semua, tapi ya nggak mau untuk apa? Mempraktekkan mentaati Allah. Nah, kenapa? Karena sudah terkutuk ketika itu, ya. Sampai kapan? Hari kiamat, ya. Setelah mendapat kutukan sampai kiamat itu, ngomong lagi iblisnya, ya Allah, walaupun aku ini terkutuk, tolonglah berikan tangguhan kepada aku, ya, sampai hari kiamat, supaya aku ini bisa menggoda anak-anak cucu Adam yang di Hong Kong, di Jawa Timur, ya, di Amerika, di mana lagi, Bu? Di seluruh dunia. Nah, ya, seluruh makhluk ini aku akan goda semuanya, aku ajak mereka semua ini, ya, ke jalan yang tidak benar. Nah, ya, makanya ibu-ibu mungkin pernah dengar atau mungkin pernah saya ceritakan, ya. Setan itu mempunyai 10 kementerian setan. Ada 10. Ya, bosnya Perdana Menterinya ya iblis ini. Nah, ya. Sama seperti 10 kementerian malaikat. Jadi awalnya 10 malaikat. Apa semua malaikat itu? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, terus Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Dan semua malaikat ini ngurusi kita semua loh. Bukan berarti nggak ada hubungannya dengan kita. Termasuk kita yang duduk di sini, duduk nih, Bu. Kita sedang diawasi oleh Raqib dan Atid. Raqib itu yang mencatat dan merekam, ya mungkin kalau sekarang bukan nyatet pakai pulpen, ya Bu, ya. Merekam kalau sekarang, ya. Zaman sekarang sudah zaman rekaman, ya Bu, ya. Pakai CCTV, ya, bukan pakai kamera yang film-filman dulu itu, Bu. Atau pakai pulpen, ya. Pulpen sudah nggak laku sekarang. Buku juga nggak laku, kertas, ya. Sekarang pakai direkam. Kita lagi direkam oleh malaikat Raqib kalau kita sekarang ini, ya. Karena Raqib ini mencatat amal-amal yang baik saja. Nah, itu tugasnya. Jadi sangat dekat sekali hubungannya malaikat dengan manusia. Ya, memang ditugaskan oleh Allah itu untuk ngurusi kita semua, malaikat ini, ya. Tadi Raqib tugasnya apa? Raqib itu ditugaskan oleh Allah untuk mengepalai departemen urusan pencatatan amal baik manusia. Nah, ya. Jadi kita yang ada sekarang di sini ini, ya, yang hadir malaikatnya ada siapa? Oke. Tapi kalau orang yang lagi ada di minum-minuman, misalnya, ya, yang tempat yang dimurkai oleh Allah, maka yang ada di situ namanya malaikat siapa? Atid. Nah, ya. Dan ini tidak akan pernah rusak kameranya malaikat, ya. Tidak akan pernah kena virus, ya. Semuanya akan tersimpan rapi. Dan pada nanti di hari kebangkitan akan direpresentasikan, akan dipresentasikan, ya. Akan dibuka yang disebut sebagai Yaumut Taghabun. Ada dalam Al-Quran itu surat At-Taghabun. Pernah dengar nggak, Bu? Ada Taghabun. Taghabun itu artinya di hari manusia yang amal perbuatannya akan dibuka semua lembaran-lembarannya. Nah, itu harus kita yakini itu. Ya, Taghabun 5 berapa? 50 berapa? At-Taghabun. Surat keberapa, Bu?
suratnya. Suratnya surat 64. Nama suratnya surat At-Taghabun. Nomornya nomor surat yang 64. Halamannya 556. Nah, di situ Bu. Pada ayat 9 Bu, tolong dibaca, ada yang sudah ketemu. Bu Ketua, ketemu? Atau yang lain? Ayat 9. Surat Taghabun ayat 9. Bacaannya. Iya, betul. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Nah itu nih, pengungkapan kesalahan-kesalahan itu artinya Taghabun. Ayatnya itu. Yaumut Taghabun. Ada nggak di situ Arabnya? Yaumut Taghabun. Yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut Taghabun. Ulang lagi Bu, artinya ulang lagi. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Amin. Dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, jadi itulah kemenangan yang apa? Agung. Jadi kemenangan, kesuksesan yang agung itu bukan di dunia ya Bu ya. Nggak tahu saya pernah bicara belum di sini? Pernah. Belum. Ya, jadi kemenangan, kesuksesan yang agung itu bukan di dunia ini. Siapa bilang orang ini sukses, orang itu sukses? Belum sukses ya. Yang sukses itu adalah ketika dia sudah dimasukkan kemana? Surga. Karena kalau kita katakan, wah orang ini sukses bisnis, ya, belum tentu besok bangkrut ya. Iya. Kan gitu ya Bia. Oh kamu sukses loh, makanannya enak-enak ya. Satu meja sampai ada 50 macam makanan, kamu jadi orang yang sukses. Makananmu apa? Macam-macam. Setelah setengah jam mencret. Sukses nggak setelah mencret? Iya, jadi kesenangan itu dunia ini cuma sebentar banget, apalagi itu capek lagi. Orang mengatakan bahwa kita semua yang ada di Hong Kong, kamu sukses. Kata siapa Bu? Orang kampung ya Bu ya? Kita yang di sini ketayalan Bu, tahu ketayalan? Banting tulang lu. Kurang makan, kurang tidur. Ya ada yang kurang makan, minta maaf ya. Ada kurang tidur sampai puyang mumet, dikatain sukses. Nah ini ya Bu ya. Siapa lah, oh jadi presiden kamu sukses, belum tentu besok masuk penjara dia. Nah ya Bu ya. Ada nggak presiden masuk penjara? Banyak. Di Malaysia nih baru-baru ini Perdana Menterinya di penjara 12 tahun. Orang hebat dulunya. Orang paling dihormati, cium tangannya, dimuliakan lah. Di penjara sekarang 12 tahun. Ya, mewek apa enggak Bu? Kata orang, kamu berhasil, hebat. Iya, waktu itu ya Bu ya. Nggak tahu besoknya. Malu dia. Memble ya Bu ya. Nah, jadi yang dikatakan kemenangan besar adalah ketika kita semua sudah dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu yang disebut Yaumut Taghabun. Hari di mana? Diperlihatkan semua kesalahan-kesalahan amal kita semua. Ya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, selalu berbuat baik, ya. Allah tadi apa ngomongnya? Dosanya akan diampuni dan akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi kita ini harus ingat terus Bu. Ingat bahwasanya setiap hari yang kita lalui ini ya. Dan ingat umur ya, hari demi hari ini kita bertambah kurang ya Bu ya. Ini menandakan kalau kurang kita akan lebih dekat kepada apa? Ya, kepada apa? Jangan takut-takut nyebutnya. Iya, akan lebih dekat kepada debu. Ya, debu itu tanah maksudnya ya. Debu itu ya kematian.
Kalau bahasa puisinya kepada debu, lebih dekat kepada debu. Jadi itulah janji setan, ya. Walaupun dia dikutuk, dia terima. Setan ini ridho dikutuk, dilaknat itu ikhlas. Ya kalau kita kan nggak ikhlas dia. Tapi setan ikhlas, ya. Walaupun aku terkutuk ya Allah, tapi tolong please berikan waktu untuk aku, ya, supaya aku dapat mengganggu orang-orang yang di dunia ini, yang di mana-mana, ya, supaya nantinya sama-sama melebu kemana. Nah gitu loh maunya, janjinya setan. MOU kalau zaman sekarang, ya, kontrak antara setan dengan siapa? Iblis dengan Allah. Makanya ya itulah. Kalau dihitung-hitung di Hong Kong nih, orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang lupa Allah banyakkan mana, Bu? Yang lupa. Yang sembahyang dengan nggak sembahyang banyakkan mana? Jangankan di Hong Kong, di kita lah yang banyak orang muslimnya. Masjid kok cuma 5 orang subuhnya gitu loh. Padahal masjidnya mewah, terbuat dari emas, ya. Mewah, megah, ya. Solo bagus Pak. Iya yang baru itu. Ya mudah-mudahan jamaahnya banyak gitu. Putranya Raja Saudi Mas. Bukan Saudi, Emirat. Emirat. Ya secara fisik bagus. Ya mudah-mudahan bisa menarik. Yang kita khawatirkan secara fisik masjidnya mentereng, orangnya pada tidur semua subuhnya gitu loh. Jadi harusnya dua-duanya seimbang ya, biar pembangunan masjidnya bagus, muslimnya aktif berjamaah. Ya, sebenarnya berjamaah itu paling enak. Tadi saya katakan hidup yang paling enak itu nunggu waktu, apalagi sholat berjamaah di masjid. Iya, apalagi dekat masjid. Saya itu paling beruntung, Bu, saya tinggal dekat masjid. Coba kalau saya tinggal di Songsoy atau di mana itu, di Tunmun ya Bu ya, atau di Yunlong, wah saya nggak ketemu subuh di sini. Mungkin maghrib bisa, subuh itu susah, ya. Kalau zuhur asar ya bisa jamaah ya. Nah ini nikmat banget Bu, ya. Balik ke rumah, nanti ini 1,5 jam lagi mau semuanya siap-siap. Nah ngapain 1,5 jam? 10 menit sebelum itu pergi ke sini. Oh, paling enak, paling saya menikmati hidup itu, ya, menikmati dengan melakukan ya perintah-perintah Allah. Contohnya sholat lah maksudnya, ya. Jadi indah, ya. Sekali lagi saya sampaikan, hidup yang paling nikmat itu adalah nunggu apa? Tolong ya Bu ya, nanti penjenengan habis zuhur nih asar jam berapa, maka harus tahu itu waktunya, ya. Ya jadi ingat waktu yang disebut namanya waktu langit. Ya, waktu langit. Tahu waktu langit? Waktu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ataupun hadis, yaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu namanya waktu langit. Ada istilah waktu langit. Maksudnya waktu yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita teruskan. Ayat berapa tadi Bu? 38. 38. Sekarang 39. Sekarang 38. 38. Ila yaumil waqtil ma'lum. Baca. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala bima aghwaytani Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh la yuzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Wala uwiyannahum ajma'in. Nah ini
jawaban setan ini, jawab iblis sebenarnya. Tolong terjemahkan. 40, nomor 40. Kecuali hamba-hambamu yang Sebelum itu. Ia atau iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini janjinya, kontraknya siapa? Iblis karo siapa, Bu? Allah. Kontraknya, Bu, ya. Jadi mereka ini tugasnya nyesatin kita, Bu. Ya. Menyulap sesuatu yang buruk jadi kayak indah. Nah, gitu loh, Bu. Iya, yang busuk tapi kayaknya baunya apa? Wangi itu loh. Iya. Nah, itu ayat tadi. Dia bersumpah kepada Allah, ya. Untuk apa? Menyesatkan kita semuanya ini, ya. Makanya kita ini harus berhati-hati, ya, dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya. Kalau kita berhati-hati itu nggak mungkin setan, ya, nggak mungkin setan itu mampu, ya, menggoda kita. Ya, makanya pada ayat berikutnya dijelaskan ada orang yang mental ketika digoda oleh setan iblis ini, maksudnya setannya mental, ya, dari orang itu, ya, yaitu dijelaskan pada ayat 40. Kita teruskan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baca, Bu. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya, yang terpilih itu yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam mengabdi kepada Allah, maka iblis setannya akan mental dan gak akan mampu menggodanya. Orang yang ikhlas itu contohnya orang puasa, Bu. Ya, pernah puasa Ramadan, Bu? Tiap tahun ya, Bu, ya. Tiap tahun ya, Bu, ya. Sekarang saya tanya, walaupun panjenengan itu nggak buka puasa, nggak sahur ya, Bu, ya, sudah kerjaannya susah berat, waktunya lama, jagatnya, udaranya panas ya, Bu, ya. Tiba-tiba ada orang datang pada kita, Bu. Mbak, aku tak kasih es krim Häagen-Dazs dengan kue yang enak loh. Nggak ada orang nih, temenmu nggak ada, orang nggak ada. Kamu coba makan ya, nih setengah piring nih enak-enak loh, aku tak kasih 15 miliar dolar Amerika. Ayo, mau makan apa enggak? Mau makan apa enggak? Katakan saya jadi setan misalnya, misalnya ya, tak goda loh kamu loh. Iya. Ayo, panjenengan mau nerima suap apa enggak? Nah, ini mental. Padahal orang nggak ada, ya, Bu, ya. Temen nggak ada, orang non muslim juga nggak ada. Nah, ini namanya orang yang mukhlasin, orang yang dipilih, orang yang ikhlas. Ini, jadi bagi orang yang ikhlas, setannya akan mental, ya, dan dia akan terus istiqomah itu. Walaupun masih lama maghribnya, aku mau disuap berapa miliar tadi? 15 miliar dolar Amerika loh, Bu, bukan Hong Kong, Bu. Dolar Amerika. Tetap kita katakan no way, ya, Bu, ya. Tapi kalau makan, Bu, ini kesempatan, wah, ini namanya apa, Bu? Makanya orang yang puasanya bukan karena Allah, paling stres puasanya, paling capek. Berbeda dengan orang puasa karena Allah. Orang yang karena puasa, karena manusia, karena tetangga, karena teman, dia akan capek, Bu. Iya. Iya, dia kalau ada orang pura-pura lemes, jalannya lemas, perutnya dikempesin tuh. Nah, ya, kemudian bibirnya habis minum makan itu digosok-gosok supaya apa? Kering. Nah, ini paling capek, tersiksa, ya, oleh perbuatannya. Orang yang ikhlas karena Allah puasanya, oh, enak aja sudah. Ya memang puasa ya lemes kan gitu ya, Bu, ya.
orang yang perutnya gemuk, kenyang habis makan ya Bu ya di bulan Ramadan, dia akan tersiksa sendiri. Ya, makannya ngumpet-ngumpet, ngumpet-ngumpet tersiksa loh Bu. Sampai ada dulu di kantor, ada di Facebook ya Bu ya. Makanya ngumpet-ngumpet ketahuan juga. Nih di dalam ini makannya meja. Di dalam meja. Sepatunya di luar Bu. Ini sepatu semua lagi makan tuh. Oh akhirnya ribut, viral. Nah, malu dia. Ya itulah, karena puasanya bukan karena Allah. Jadi kembali kepada satu ayat lagi. Mana? Qala hadza sirat Qala hadza sirat alayya mustaqim alayya mustaqim inna ibadi inna ibadi laysa laka alaihim sultan laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'ak illa man ittaba'ak minal ghawin. minal ghawin. 42 Bu. Terakhir. Sesungguhnya kamu atau iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Ya ini Bu, iblis itu menyerah Bu. Menyerah kepada orang-orang yang tadi apa? Ikhlas. Panjenengan ini niat malam tadi mau ke masjid ini, ikhlas apa enggak sekarang nih Bu? Ikhlas. Kalau ikhlas, dibisiki, ditelepon, diajak di jalan, ya, mau diimingi apa, ya tetap aja mau ke masjid ya Bu ya. Nah ini namanya setannya nggak mampu mengganggu kita. Sorry setan maksudnya ya. Saya sudah niat tuh dari malam tadi aku memang harus ke masjid juga. Nah malu dia, menjadi mengecil dia, ya bukan malu, nggak ada malunya setan. Dia mengecil tuh ya, tidak mampu menguasai ajakan dia, ya. Nah, jadi kita berusaha terus ibu-ibu ya, supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala. ketika kita diganggu, dibisiki ya, untuk hal-hal yang kurang baik, cepat-cepat kita mengucapkan a'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Oke. Satu ayat aja lagi. Wa inna jahannam Wa inna jahannam lamaw'iduhum ajma'in lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum likulli babim minhum juz'um maqsun. terjemahkan 4344. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka atau pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Alhamdulillah. Jadi kita jangan sampai tergoda ya Bu ya. Kalau tergoda, waduh, naudzubillah. Wa inna jahannam, naudzubillah. Makanya harus berhati-hati ibu ya, dalam pergaulan, dalam segala hal, aspek kehidupan manusia. Sepak terjangnya harus disetir oleh Allah dan Rasulnya ya Bu ya. Makanya ibu harus mengetahui hukum-hukum. Yang saya sebutkan hukum itu maksudnya adalah halal haram. Ini boleh apa boleh, nggak boleh, ini boleh apa nggak boleh, ini. Jadi kita harus tahu ya.
halal haramnya harus tahu, ya. Tempat-tempat yang boleh mana, tempat-tempat yang nggak boleh mana, makanan yang boleh mana, yang nggak boleh mana, ya. Mencari rezeki yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Jadi harus tahu berteman yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Nah, ngomong juga demikian, yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Jadi kalau kita sudah tahu hukumnya itu akan enak, ya. Tinggal digerakkan saja. Yang jadi masalah kadang-kadang kita belum tahu, ya Bu ya. Nah ini jadi makanya masih harus berusaha terus kita mempelajari agama Islam ini, ya. Bersyukur walaupun kita cuma seminggu sekali, hanya setengah jam, 1 jam, ya Bu ya. Ini merupakan charging center. Apa charging center itu? Kayak di airport itu ada charging center, pusat pengecasan HP kalau di airport, ya. Kalau di sini ya iman lah, ya. Pusat pengecasan apa? Iman, ya, di tempat ini, di antaranya, bukan ini saja, ya, di antaranya, ya, ataupun di tempat-tempat lain, ya. Shadaqallahul azim.